Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Buyungko Saputra. Dan pagi hari ini kita berkumpul di titik kumpul 131024. Harapan kita bersama Bapak Ibu Saudara dan saya selalu dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, yang terus di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Di dalam kehidupan ini sering sekali kita merasa berani, sering sekali kita tidak menghormati Tuhan, sering sekali kita tidak menghiraukan tentang Tuhan dalam kehidupan ini. Perlu kita berjaga-jaga, jangan sampai justru kita tidak takut sama sekali dan kita tidak menghargai Tuhan di dalam kehidupan ini. Hal ini bisa terjadi terhadap siapa saja. Kadang berbicara tidak menghormati Tuhan, tidak takut sama Tuhan, bukan hanya orang-orang yang merasa bahwa dia hebat, dia jago, atau preman sekalipun, bukan. Tetapi sering sekali orang-orang yang merasa hidupnya sudah alim-alim, baik-baik, merasa sangat rohani. Tetapi ternyata dia tidak menghargai Tuhan. Dari mana kita tahu? Nanti kita akan merenungkannya, memikirkannya, mengkontemplasikannya supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Kalau kita salah melangkah, maka kita akan membawa diri kita ke tujuan yang salah juga. Makanya perlulah kita berkontemplasi setiap hari, merenungkan, memikirkan tentang firman Tuhan. Apalagi kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung ke YouTube channel CPS Television dan belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung YouTube channel CPS Television dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya dan aktifkan semua notifikasinya. Supaya apa? Supaya ketika saya melakukan live stream atau saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya atau notifikasinya secara langsung, sehingga tidak ketinggalan dan bisa terus mengikuti bersama-sama dan menerima berkat yang sama bersama-sama dengan teman-teman kita yang lainnya. Saya mengundang juga bagi Bapak Ibu Saudara, yuk dukung dengan memberikan tanda like. Satu tanda like dari Bapak Ibu Saudara membuat server daripada YouTube, sistem daripada YouTube mengangkat video ini, live stream ini supaya terus muncul di beranda-beranda orang lain sehingga mereka pun diberkati dengan berkat yang sama. Dan jangan lupa ikuti juga CPS Television hadir di TikTok dan di sana juga dibagikan video TikTok yang pastinya memberkati dong. Dan jangan lupa di sana juga hadir setiap hari Rabu dan hari Kamis bersama dengan saya Pendeta Buyungko Saputra melayani bagi siapapun yang butuh untuk ditopang dalam doa. Baik yang sakit, yang punya masalah beban berat, apapun itu yang butuh topangan doa, maka saya juga hadir setiap hari Rabu dan hari Kamis malam jam 20.00 melayani Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita berbicara, sering ada orang yang tidak takut menghadapi apapun, dia berani aja. Nah, kita akan membaca firman Tuhan. Siapa yang harusnya kita takuti? Siapa yang harusnya kita hormati dan kita segani? Jangan sampai justru kita salah. Kita akan membaca dari Lukas 12 ayat 3. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Sering sekali dalam kehidupan ini mungkin kita tidak punya rasa takut. Mungkin kita takut kepada hal-hal yang tidak seharusnya dan tidak sepatutnya kita takuti.
Tetapi kita harus ingat, seseorang ketika dicengkram oleh rasa takut, dia akan seperti fobia, dia takut terus menerus. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Coba kalau ada orang takut akan kecoa, dia akan fobia ketika melihat yang mirip-mirip dengan kecoa atau dilemparkan barang, kecoa, dia langsung, dia takut gitu kan, langsung dia bisa menghindar. Dan ini orang-orang seperti ini yang benar-benar dikuasai oleh ketakutan. Ada orang-orang yang mengalami ketakutan. Aduh Pak, handphone saya dihack, handphone saya sudah dijebol. Padahal tidak. Kenapa? Karena dia terlalu ketakutan sehingga semua yang dia dengar, dia selalu, waduh handphone saya dihack, handphone saya dijebol. Nah, hati-hati dalam hal ini. Dan di dalam kehidupan kita saat kita bercengkrama, berfellowship dengan siapapun, kita pun harus berhati-hati. Karena tidak ada yang tersembunyi. Dikatakan apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Lihat, kita berbisik-bisik saja, itu bisa sampai ke orang lain. Kalau kita sering mendengar ada istilah tembok saja bertelinga, pintu saja punya mulut, bisa bersuara. Jadi kita harus hati-hati. Makanya kita harus belajar jangan sembarangan di dalam kita berkata-kata, di dalam kita berbicara. Karena apapun yang kita perkatakan, kita percakapkan, kita ucapkan, ini pasti akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Wow! Apa yang kamu bisikkan, bisik-bisik pelan aja, tetapi bisa sampai kemana-mana. Jadi di dalam hidup ini kita perlu berjaga-jaga. Jangan kita merasa ya everything is okay. Enggak, belum tentu. Semua yang ada di sini belum tentu semuanya itu baik-baik saja. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sering sekali kita mengalami ketakutan, kita terlalu fobia, takut ini, takut itu, takut begini, takut begitu. Kita sering sekali takut, tetapi kita diingatkan dan diberkati pagi hari ini. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Tidak hanya sebatas sampai di situ, tetapi dikatakan janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Hanya sebatas membunuh tubuh, mematikan tubuh jasmani kita. Kita takut sama orang, kita takut sama preman, kita takut sama ini itu yang hanya dapat membunuh tubuh kita. Nah, hati-hati, kita sering sekali terlalu fobia, takut kepada hal-hal seperti ini. Takut yang tidak benar. Bahkan sampai kita menghormati yang tidak benar. Hati-hati. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Dan ditunjukkan di sini siapa yang harusnya kita takutkan. Berbicara takut, berbicara kita gentar. Ketika kita berbicara gentar, yang pasti kita menaruh hormat, kita menaruh respek terhadap orang ini. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa. Bayangkan ya, setelah membunuh dia mempunyai atau memiliki kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Kalau kita menyadari hal ini, seharusnya kita takut akan Tuhan. Kita gentar akan Tuhan, kita hormat akan Tuhan. Karena dia bukan hanya dapat membunuh tubuh fisik kita saja, tetapi dia juga dapat melemparkan kita masuk di dalam neraka. Dan ini yang harusnya kita sadari. Kalau kita menyadari hal ini, berarti kita harus berjaga-jaga di dalam setiap aspek kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, harus selalu berjaga-jaga. Jangan ada satu detik pun kita lengah.
Jangan ada satu detik pun kita tidak memikirkan tentang Dia. Ketika kita tidak memikirkan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup ini, maka kita bisa saja salah berbicara, kita bisa saja salah berpikir, dan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perkatakan sangat mempengaruhi hidup kita. Berbicara takutilah Dia, sebenarnya gentarlah akan Dia. Hormatilah Dia, respeklah sama Dia yang dapat membunuh dan melemparkan setiap kita ke dalam neraka. Kita sadar siapa hidup kita, penuh dengan dosa, penuh dengan cacat celah, penuh dengan ketidaksempurnaan. Justru harusnya kita respek dan memiliki respek yang benar, bukan respek terhadap pihak-pihak yang tidak benar, bukan respek terhadap orang yang hanya karena memberikan uang. Ingat, banyak sekali saya menjumpai orang hanya respek kepada orang-orang yang memberikan uang. Dia bisa hormat, dia bisa respek, dia bisa ikuti apa saja. Hati-hati, hati-hati. Ini yang sering sekali terjadi. Kita harusnya respek terhadap Dia. Siapa? Jelas Allah yang kita sembah, Allah Elohim Yahweh. Kita respek terhadap Dia karena Dia juga yang mengutus putra tunggalnya yang menjadi pimpinan, majikan, tuan dalam kehidupan kita. Siapakah Dia? Dialah juru selamat kita yang kita panggil dengan Tuhan Yesus Kristus. Pak, kenapa kita memanggil Yesus dengan Tuhan? Banyak orang selalu berkata-kata, bahkan selalu mengajak berdebat. Ingat, kata Tuhan itu berarti Tuan. Dia yang berkuasa, Dialah penguasa, karena memang Dialah yang menebus hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Menebus dari kegelapan, menebus dari dosa yang tadinya kita tidak bisa punya hubungan yang baik dengan Allah Elohim Yahweh. Tetapi melalui Yesus Kristus kita diperdamaikan. Sehingga kita yang tadinya sudah mewarisi dosa atau natur dosa dari Adam dan Hawa, yang kita terpisah dari hadirat Allah Elohim Yahweh, kita tidak bisa bersekutu, kita tidak bisa bercengkrama, kita tidak bisa menyembah, justru diperdamaikan. Tanpa perdamaian ini kita tidak bisa kembali mengenal kepada Allah Elohim Yahweh, Allah Khalik langit dan bumi, Allah pencipta alam semesta ini. Dan kita memanggil Yesus sebagai Tuhan karena Dia yang menebus kita, memperdamaikan kita dengan Allah Elohim Yahweh. Dengan apa? Dengan darahnya. Itulah yang Dia lakukan. Maka kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Kita harus respect. Dia yang menebus kita berarti Dia yang punya hak atas hidup kita. Dia yang membebaskan kita dari kegelapan. Dia yang mengajarkan dan memimpin kita. Dia yang menuntun kita ke jalan yang benar. Ingat, Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Karena hanya melalui Dialah kita dibawa kepada siapa? Allah Elohim Yahweh. Melalui Dialah Dia mengajarkan dan memberikan contoh kepada kita bagaimana Dia berdoa kepada Allah Elohim Yahweh, bagaimana Dia berserah dan Dia mengikuti apa yang Allah Elohim Yahweh inginkan. Bahkan ketika Dia mau disalib, Dia mau disiksa, Dia mau dicambuk, Dia mengalami ketakutan. Apa yang Dia katakan? Kalau boleh cawan ini lalu, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kehendak siapa? Kehendak Allah Elohim Yahweh. Itu yang Dia berikan contoh kepada kita. Jadi ketika kita punya masalah, punya problem dalam kehidupan ini, jangan kita takut terhadap problem itu, tapi kita harus gentar kepada siapa? Kepada Allah Elohim Yahweh. Kita hormat kepada Dia, dan kita juga hormat kepada Tuhan kita, pimpinan kita, Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang berkata, emangnya ada ayatnya Yesus berkata bahwa Dialah Tuhan dan sembahlah aku? Ingat, Dia penebus kita, Dia yang menebus kita, Dia yang membayar kita lunas dengan darahnya. Jadi kita harus hormati Dia. Sama Bapak, Ibu, Saudara harus menghormati ke Bapak Presiden. Dan kalau kita berbicara sistem kerajaan, kita harus hormat, tunduk kepada Sang Raja. Bahkan kita mengagungkan
berbicara menyembah, berbicara mengagungkan, menghormati Sang Raja. Melalui apa? Hidup kita, kesetiaan kita, integritas kita. Yesus yang menebus Bapak Ibu Saudara dan saya, memperdamaikan kita dengan Allah Elohim Yahweh. Sudah sepatutnya kita menyembah Dia. Menyembah Dia berarti kita menghormati Dia, mengagungkan Dia, karena Dialah Raja yang memimpin kita, membawa kita terus sampai ke hadirat Allah Elohim Yahweh. Dan Dia juga memberikan contoh kepada kita bagaimana berdoa kepada Allah Elohim Yahweh. Bagaimana ketika Dia diuji oleh iblis, dipertunjukkan semua kerajaan dunia ini, lalu Dia berkata kepada iblis, hendaklah kamu menyembah kepada Tuhan Allahmu, hendaklah kamu menyembah kepada Allah Elohim Yahweh. Ini yang harusnya kita sadari. Dan bahkan ketika Dia di kayu salib pun Dia berkata, aku menyerahkan rohku ke dalam tanganmu. Dan Dia berkata, Eloi Eloi lama sabachthani. Dan Dia menyerahkan rohnya. Dia menyerahkan kepada siapa? Kepada Allah Elohim Yahweh, Sang pemilik kehidupan. Dia pencipta dari semua alam jagat ini. Dialah pencipta kita semuanya. Dialah penguasa seluruh alam ini, penguasa daripada langit dan bumi. Maka kita perlu teladani pribadi Yesus Kristus. Dialah juru selamat kita, majikan kita, Tuhan kita. Kita hanya sebagai hamba-hambanya. Takutlah, gentarlah kepada Dia, karena Dia yang menunjukkan jalan dan kebenaran dan kehidupan, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa sampai ke dalam hadirat Allah Elohim Yahweh. Mari kita harus takut dan gentar yang benar. Jangan kita takut hal-hal yang salah yang hanya mungkin dapat membunuh tubuh kita saja, tetapi tidak dapat melemparkan jiwa kita ke dalam neraka. Hati-hati, kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Takutlah hanya kepada yang patut untuk kita takuti. Gentarlah yang sepatutnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berkati teman-teman kita, saudara kita. Banyak di antara mereka salah di dalam memiliki pemahaman. Banyak di antara mereka takut hanya kepada masalah-masalah duniawi, masalah-masalah daging. Dia takut. Tetapi yuk kita berkati dengan cara apa? Share video ini kepada mereka, supaya mereka juga menyadari dan menerima berkat yang sama dengan kita pada pagi hari ini. Dan saya juga mengundang, ayo ambil bagian, kita memberkati dengan cara berikan tanda like. Satu tanda like daripada Bapak Ibu Saudara membuat server sistem komputer daripada YouTube menaikkan video ini terus sehingga muncul di beranda-beranda orang lain, sehingga mereka juga dapat menerima berkat yang sama dengan kita pagi hari ini. Saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung ke YouTube channel CPS Television dan belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasinya, supaya ketika saya melakukan live stream, saya membagikan video atau mengupload video-video short, Bapak Ibu Saudara pun dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Perlu diketahui bahwa TikTok juga hadir di sana, ada CPS Television hadir di dalam TikTok, jadi bisa cari CPS Television di TikTok dan ikuti. Karena di sana juga hadir selain membagikan video-video TikTok yang pastinya memberkati, saya juga hadir melalui CPS Television di TikTok melayani bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, yang mungkin punya masalah sakit penyakit, yang mungkin terikat dengan kuasa kegelapan, butuh ditopang, didukung dalam doa. Saya pun hadir di TikTok CPS Television, bahkan hadir secara live stream setiap hari Rabu dan hari Kamis jam 20.00. Jadi ikutilah supaya bisa bersama-sama, siapapun kita bisa dilayani dan didoakan satu per satu. Mari kita harus melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang mau pergi beribadah, pergilah beribadah di tempat masing-masing. Bersekutulah bersama-sama dengan orang-orang kudus yang lainnya untuk kita belajar, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, dan mempraktekkannya. Dan jangan lupa di dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, ingatlah, takutlah akan Dia. Takutlah pada hal-hal yang benar. Gentarlah hanya kepada
Tuhan saja. Allah Elohim Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Salam transformasi.